Halo semuanya para pecinta film aksi, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Gimana? Masih suka bosan menjalani aktivitas yang gitu-gitu aja? Tenang aja karena kali ini Sedotan ID akan membahas sebuah film yang mampu memacu adrenalin kalian. Ya, siapa tahu setelah menonton film ini jiwa-jiwa keberanian kalian akan kembali muncul. Film ini berjudul The Hunger Games 2012. Film ini mengisahkan tentang para remaja mengikuti permainan bernama The Hunger Games, di mana mereka harus membunuh atau dibunuh agar bisa bertahan hidup hingga tersisa satu pemenang saja. Oke lah, tanpa banyak spoiler di awal, mari kita saksikan sama-sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan alur cerita menarik lainnya. Kisah pun dimulai dengan sejarah suatu negara yang memiliki 12 distrik, di mana 74 tahun yang lalu ke-12 distrik tersebut memberontak kepada negara itu. Namun pihak negara berhasil memberantas pemberontakan dan pengkhianatan itu sehingga negara menjadi aman kembali. Akan tetapi sebagai syarat kapitulasi atau pengakuan kalah perang, setiap distrik tersebut harus mengajukan satu pemuda dan wanita yang berusia 12 hingga 18 tahun. Yang mana mereka semua harus mengikuti sebuah permainan bernama The Hunger Games. Permainan itu juga akan disiarkan di televisi di mana semua orang dapat menontonnya. Lalu setiap perwakilan distrik harus bertarung sampai mati. Acara ini juga terkadang disebut sebagai penebusan dosa akibat pemberontakan mereka dahulu. Kemudian film berfokus kepada seorang perempuan dari distrik 12 yang bernama Katniss Everdeen, di mana wanita itu sangatlah tangguh dan juga pemberani. Katniss juga memiliki adik perempuan yang bernama Primrose Everdeen. Katniss dan Prim tinggal bersama ibunya di rumah yang sangat sederhana. Di suatu pagi, Prim bermimpi buruk tentang hari pemilihan. Lalu Katniss menenangkan adiknya dan berkata bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah itu Katniss pergi ke hutan untuk berburu rusa. Ketika hendak memanah, tiba-tiba Katniss diganggu oleh seorang pria bernama Gale yang merupakan sahabatnya. Terlihat dari tingkah laku Gale kepada Katniss tampak bahwa Gale menyukai Katniss, namun ia tidak berani mengungkapkannya. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba sebuah kapal terbang mendarat di dekat mereka dan seorang utusan dari ibu kota tiba di distrik 12. Scene pun berpindah, terlihat Katniss tertarik kepada sebuah pin bergambar burung Mockingjay, lalu ia berniat untuk membeli benda tersebut. Namun karena si penjual adalah seorang nenek yang baik hati, maka ia dengan ikhlas memberikan pin tersebut gratis kepada Katniss. Tak lama kemudian Katniss pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Katniss memberikan pin yang ia beli kepada adiknya Prim sebagai jimat keselamatan untuknya. Setelah itu, Katniss dan Prim bersiap untuk pergi ke acara penuaian, di mana mereka ikut mendaftar yang kemudian akan dipilih sebagai perwakilan dari distrik 12. Setibanya di sana, mereka berdua ikut mengantri dalam barisan, namun tiba-tiba Prim merasa ketakutan. Katniss lalu menenangkan adiknya sambil berkata semua akan baik-baik saja. Terlihat juga semua remaja di sana merasa cemas karena takut akan dipilih sebagai perwakilan dari distrik tersebut. Singkat cerita, pembawa acara yang berpakaian nyentrik memulai pemilihan. Ia mengambil satu kertas dari sebuah wadah yang berisi nama wanita. Namun tak disangka ternyata mimpi buruk Prim menjadi kenyataan, di mana nama Prim pun keluar. Kemudian ia maju ke depan dalam kondisi ketakutan. Katniss yang melihat hal itu tak tega kepada Prim, dan ia pun maju ke depan sebagai sukarelawan pengganti adiknya. Selanjutnya pengambilan nama dari pria pun dimulai dan keluarlah nama Peeta Mellark sebagai perwakilan dari pria. Lalu Katniss dan Peeta dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan, disusul pula dengan Prim dan ibunya yang ingin bertemu dengan Katniss sebelum berpisah. Prim terlihat sedih ketika melihat kakaknya harus pergi menggantikan dirinya. Kemudian Prim memberikan kembali pin bergambar burung Mockingjay kepada Katniss. Selanjutnya Gale sebagai sahabat Katniss juga menemui dirinya dan mengatakan bahwa Katniss harus memenangkan game tersebut. Setelah itu Katniss dan Peeta melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Di sana mereka bertemu dengan pria yang bernama Haymitch. Haymitch bersama pembawa acara sebelumnya ikut membantu mereka, di mana dia juga pernah menjadi pemenang di Hunger Games sebelumnya. Lalu Haymitch mengajari mereka tentang pentingnya bertahan hidup dari cuaca maupun musuh. Ia juga berpesan untuk menjaga sikap supaya para sponsor menyukai mereka.
Para sponsor ini dapat membantu mereka dengan cara mengirimkan sebuah kiriman seperti memberi obat-obatan, makanan, dan sebagainya. Singkat cerita, mereka tiba di ibu kota. Terlihat bangunan dan kehidupan di sana sangatlah jauh berbeda dibandingkan distrik mereka, seperti teknologi yang canggih, pakaian mewah, transportasi yang mudah, turnamen ML, dan sebagainya. Lalu Katniss dan Peeta dibawa ke ruang kecantikan, serta didandan supaya terlihat menarik. Kemudian seorang pria masuk dan memberi pakaian yang cocok sesuai karakter mereka. Pria itu memberi pakaian yang tahan terhadap api, di mana pakaian itu sangatlah cocok dengan sifat Katniss yang brutal dan pemberani. Tak lama kemudian Katniss dan Peeta masuk ke acara pembuka, dan terlihat setiap distrik memakai pakaian yang menarik perhatian sponsor. Namun tak berselang lama perhatian itu teralihkan ketika Katniss dan Peeta datang. Semua penonton bersorak-sorak ketika melihat pakaian mereka yang mengeluarkan api. Lalu acara itu pun ditutup dengan pemimpin Hunger Games yang memberikan pidato sambutan kepada para peserta. Singkat cerita, Katniss dan Peeta dibawa ke ruang istirahat, lalu mereka diberi makan dan fasilitas yang mewah. Keesokan harinya semua peserta berkumpul untuk mendengarkan arahan dari para panitia, dan mereka akan mengikuti latihan selama 2 minggu sebelum saling bunuh-membunuh di arena permainan. Dalam latihan itu terlihat Katniss ahli dalam strategi dan memanah, sedangkan Peeta mempunyai keterampilan kamuflase dan juga kuat. Tak hanya mereka, semua peserta dari setiap distrik juga menunjukkan keahliannya. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan disukai oleh para sponsor. Pelatihan terakhir pun tiba, di mana setiap distrik harus menunjukkan kemampuannya di depan para sponsor. Kemudian tibalah saatnya Katniss untuk menunjukkan keahliannya dalam memanah. Katniss mulai menembakkan anak panah pertamanya, akan tetapi masih meleset, sehingga orang yang hadir pun mulai mengabaikan dirinya. Kemudian Katniss marah dan menembakkan anak panahnya ke arah sebuah apel sambil berkata, "Thank you for your consideration." Singkat cerita, pengumuman hasil latihan pun telah tiba. Katniss dimarahi atas tindakannya tadi, akan tetapi ketika diumumkan malah Katniss mendapatkan nilai yang paling tinggi. Malam harinya setiap perwakilan distrik menghadiri acara talk show di TV. Acara itu bertujuan untuk melihat keberanian dan motivasi setiap peserta. Tak lama kemudian tiba giliran Katniss untuk naik ke atas panggung. Ia menggunakan gaun merah. Terlihat Katniss masih bingung karena pertama kali hadir di acara seperti itu. Lalu Katniss menampilkan gaunnya yang mengeluarkan api. Hal itu membuat para penonton pun kagum dan bertepuk tangan kepada Katniss. Setelah itu, Peeta naik ke atas panggung. Ia berbicara santai dan ditanya tentang wanita yang disukainya. Tanpa diduga, Peeta mengatakan bahwa ia menyukai Katniss. Setelah acara selesai, Katniss memarahi Peeta karena mereka baru kenal dan menganggap Peeta bukan pria yang baik. Lalu para pembimbing menenangkan Katniss sambil berkata, hal itu bisa saja menambah ketertarikan para sponsor kepada distrik 12 agar nyawa mereka terselamatkan di dalam permainan. Kemudian karena nggak bisa tidur, Katniss pun menghampiri Peeta dan meminta maaf atas ucapannya tadi. Keesokan harinya The Hunger Games pun dimulai. Para peserta dipasang alat deteksi dan dibawa menuju arena permainan. Pembimbing Katniss berpesan kepadanya untuk segera lari menuju tempat yang tinggi dan jangan langsung mengambil senjata. Setelah itu Katniss masuk ke sebuah tabung untuk pergi ke arena. Para peserta bersiap menunggu hitungan mundur selesai. Di tempat itu telah disediakan semua senjata dan persediaan makanan. Ditambah lagi mereka semua diperbolehkan bertarung satu sama lain bahkan dengan pasangan yang ada di distriknya sendiri.
Singkat cerita, permainan dimulai. Kebanyakan peserta langsung mengambil senjata dan membunuh satu sama lain. Lalu Katniss juga melihat Peeta sudah lari terlebih dahulu. Kemudian ketika Katniss mengambil perlengkapan, ia diserang oleh peserta lain. Namun untung saja pisau itu mengenai tas Katniss dan ia berhasil melarikan diri. Setelah merasa aman, Katniss membuka peralatannya dan mencari hewan untuk dimakan. Ia juga mendengar banyak suara dentuman yang artinya setiap peserta yang gugur akan ditandai dengan suara dentuman tersebut. Setelah makan, Katniss memanjat pohon tinggi dan beristirahat di sana. Dengan teknologi yang canggih, panitia menampilkan foto peserta yang gugur dari setiap distrik. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari jauh. Ternyata ada beberapa orang yang membuat kelompok agar mudah untuk mengeliminasi peserta lain. Ketua kelompok itu bernama Kato. Lalu Katniss melihat Peeta berada di kelompok itu dalam keadaan terpaksa. Keesokan harinya Katniss terus berjalan menjauh dari peserta lain. Ia bertujuan untuk menjauhi pertarungan, akan tetapi hal itu disadari oleh pusat kontrol. Lalu pusat kontrol memunculkan ledakan api yang menyebabkan kebakaran hutan. Hal itu membuat kaki Katniss terluka. Akhirnya Katniss menjauh dan berlari mencari sungai. Setibanya di sungai, Katniss ketahuan oleh Kato dan kelompoknya. Kemudian Katniss berlari dari kejaran mereka dan memutuskan untuk memanjat pohon yang tinggi. Setelah itu, Kato mencoba memanjat pohon itu agar dapat membunuh Katniss, akan tetapi ia gagal. Mereka juga mencoba untuk memanah Katniss, namun Katniss berada sangat tinggi dan keluar dari jangkauan mereka. Melihat hal itu, Peeta mengusulkan mereka untuk menunggu Katniss turun dari pohon. Kato dan yang lainnya pun setuju, lalu mereka pun tidur di bawah pohon itu sambil menunggu Katniss kelaparan dan turun dari atas. Di malam hari, Katniss mendapatkan peralatan dari sponsor yang berisi obat untuk luka bakarnya. Keesokan paginya, Katniss melihat seorang gadis memberitahunya untuk menjatuhkan sarang lebah. Lebah dengan rekayasa genetika tersebut sangatlah berbahaya. Gigitannya sangat beracun dan dapat membuat korban berhalusinasi. Kemudian diam-diam Katniss mencoba untuk menjatuhkannya, walaupun harus menerima beberapa gigitan dari lebah itu. Pada akhirnya Katniss berhasil dan membuat Kato dan yang lainnya kabur. Ditambah lagi beberapa anggota kelompok itu harus mati disebabkan gigitan lebah. Kemudian Katniss turun dari pohon, namun ia harus berhalusinasi karena sengatan lebah tadi. Singkat cerita, gadis kecil yang tadi mengobati Katniss dan menjaganya. Gadis itu bernama Rue, lalu mereka berdua bekerja sama. Katniss dan Rue berencana pergi ke markas kelompok Kato untuk menghancurkan persediaan makanan mereka. Rue mengajarkan Katniss menggunakan sinyal suara dari burung Mockingjay. Rue ditugaskan untuk pengalihan memakai asap ranting pohon. Setelah itu Katniss berhasil membuat jebakan Kato meledak dengan sendirinya dan menghancurkan semua persediaan makanan mereka. Lalu Katniss pergi menemui Rue. Setibanya di sana, Rue terjebak di sebuah jaring. Katniss pun membebaskannya. Akan tetapi tiba-tiba seorang peserta menyerang mereka dan berhasil dipanah oleh Katniss. Hal itu menyebabkan Rue harus tewas terkena tombak dan nyawa Rue tidak terselamatkan lagi. Lalu Katniss menguburkan Rue. Dikarenakan kematian Rue, kerusuhan pun terjadi di distrik tempat Rue tinggal. Masyarakat di sana memberontak dan menghasilkan korban jiwa. Lalu Haymitch memberi cara agar pemberontakan itu mereda, yaitu dengan cara menjual konsep percintaan dari Katniss dan Peeta. Karena hal itulah peraturan pun diubah dengan memperbolehkan dua orang menjadi pemenang asalkan dari distrik yang sama. Mendengar hal tersebut, Katniss pun pergi mencari Peeta dengan menyusuri sungai. Lalu ia menemukan Peeta yang menyamar seperti batu dan sedang terluka akibat goresan pisau. Lalu Katniss membawa Peeta ke dalam gua dan merawatnya. Setelah itu Katniss mencium Peeta dan berharap mendapatkan bantuan dari para sponsor. Tak lama kemudian kiriman pun datang, tapi bukan berupa obat, melainkan hanya semangkok sup.
Peta berkata kepada Katniss, sebenarnya dia sudah lama menyukai Katniss. Lalu Katniss memeluknya. Tak lama setelah itu tiba-tiba terdengar sebuah pengumuman bahwa besok pagi semua peserta disuruh hadir di suatu tempat. Peta melarang keras Katniss untuk pergi, namun Katniss meyakinkan Peta kalau dia baik-baik saja. Singkat cerita, Katniss pun tiba di sana. Lalu ia mengambil bungkusan bernomor 12, tapi tiba-tiba seorang wanita melempar pisau ke arahnya. Lalu Katniss berhasil menghindar, akan tetapi pisau itu mengenai keningnya. Wanita itu lalu hendak membunuh Katniss, namun tiba-tiba seorang pria menolong Katniss dan membunuh wanita tersebut. Hal itu ia lakukan karena wanita itulah yang membunuh Rue. Ternyata pria tersebut berasal dari distrik yang sama dengan Rue. Setelah itu Katniss kembali ke gua dan mengobati Peta. Lalu Peta juga mengobati kening Katniss yang terluka. Keesokan paginya mereka terkejut melihat luka mereka sudah sembuh. Lalu ketika berjalan mereka menemukan mayat peserta wanita yang mati akibat memakan buah beri beracun. Lalu Cat mengambil buah itu untuk jaga-jaga. Di sisi lain pusat kontrol sudah menyiapkan anjing besar untuk mengakhiri permainan. Ditambah lagi mereka langsung mengubah cuaca menjadi malam. Setelah itu Katniss dan Peta mendengar suara dentuman. Lalu ketika mereka melihat sisa peserta ternyata hanya tinggal 3 orang saja. Kemudian Katniss dan Peta berusaha lari dari kejaran anjing tersebut dan naik ke atas bangkai pesawat. Namun di atas sana ternyata sudah ada Cato yang menunggu. Katniss dan Peta pun bertarung melawan Cato, sampai pada akhirnya Peta disandera oleh Cato lalu Katniss berhasil memanah tangan Cato. Kemudian Cato didorong ke bawah dan disantap oleh anjing galak yang sudah menunggu dari tadi. Cato pun berteriak kesakitan dan meminta Katniss untuk membunuhnya. Pada akhirnya Katniss dan Peta merasa tenang, namun pagi harinya peraturan kembali diubah, yang artinya hanya ada satu pemenang yang akan diakui. Peta pun mengalah dan meminta Katniss untuk membunuh dirinya, namun Katniss menolaknya dan menyuruh Peta untuk makan buah beri bersama-sama. Akan tetapi mereka dihentikan oleh panitia dan pada akhirnya mereka dinobatkan sebagai pemenang Hunger Games yang ke-74. Setelah itu, Haymitch merasa cemas kepada Katniss dan Peta karena yang dilakukan mereka bisa saja melecehkan tradisi Hunger Games yang dimana secara tidak langsung Katniss telah melawan perintah pusat. Di akhir film kita diperlihatkan ketua panitia Hunger Games saat itu sepertinya akan dibunuh dengan cara dipaksa memakan buah beri beracun. Lalu terlihat pula pemimpin Hunger Games tidak menyukai 2 orang yang menjadi pemenang. Kemudian Katniss dan Peta kembali ke distriknya. Peta meminta agar hubungan mereka akan tetap sama ke depannya, namun Katniss menolaknya dan menyuruh Peta melupakan segalanya. Lalu film pun berlanjut ke Hunger Games yang kedua, yaitu Hunger Games Catching Fire. Gimana cuy dengan alur cerita kali ini? Lumayan seru bukan? Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari film ini adalah tetap bertahan hidup agar tidak mati. Oke lah kalau begitu Sedotan ID pamit undur diri dulu dan sampai jumpa kembali.